kemenangan seri yang kedua. Kalau khotbah saya yang pertama, kemenangan seri pertama. Yesuslah yang memberi kemenangan sejati itu. Oleh karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Itu versi yang seri yang pertama. Seri yang kedua, judulnya tetap kemenangan, tapi topiknya adalah tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun di dunia ini tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini judulnya untuk versi yang kedua. Mari kita baca Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati kita, mengingatkan kita hari ini bahwa kita lebih daripada pemenang. Oleh Yesus yang mengasihi kita, lebih daripada pemenang. Yesus memberikan kemenangan kepada saudara, kepada saya, ya. Tuhan memberi kemenangan di dalam Yesus Kristus yang telah disalibkan itu, mati dan dibangkitkan. Maka kita lebih daripada pemenang. Yesus yang berdarah-darah, Yesus yang disiksa, Yesus yang dikuburkan, memberi kemenangan kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan saudara lebih daripada pemenang. Kenapa? Yesus yang disiksa, saudara yang menang. Karena upah dosa adalah maut, sekali Tuhan berkata upah dosa adalah maut, maka pasal itu tidak bisa bergerak. Kalau ditanggungkan kepada saya, kepada saudara maut itu, maka tidak ada yang selamat. Maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menjadi tumbal dan menjadi maut itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita makin ingat kasih Tuhan itu tidak ditimpakan kepada saudara-saudara, tidak ditimpakan kepada keturunanmu, keturunan saya, tetapi di kayu salib itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Harus mantap di sini. Ini dasar dari segala sesuatu. Ya. Diberikan kemenangan kepada saudara-saudara. Kalau dalam perjanjian lama imamat, ya, keluaran imamat semua serba formal, nggak ada yang informal, ya. Semua serba formal dibuat Tuhan. Itu aturannya zaman itu. Ada persembahan bakaran diatur. Kalau itu hewan yang bagaimana? Ada korban sajian, kalau itu tepung harus tepung yang terbaik. Kalau itu korban pengampunan dosa, ada aturannya saudara-saudara. Semua formal. Tidak ada yang informal, saudara-saudara. Begitu datang Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, Dia rombak segala yang formal itu menjadi informal. Karena dikatakan, engkau adalah sahabatku. Engkau adalah kawanku. Itu sebabnya kita boleh berdoa sedang kita capek. Saya bilang, aku sedang capek Tuhan. Beri aku kekuatan. Aku sedang sakit Tuhan, beri aku kesembuhan.
Kenapa? Memang Yesus merubah yang formal itu menjadi informal. Bahkan dikatakan Yesus yang datang dari surga itu, engkau sahabatku. Luar biasa dahsyat saudara-saudara. Dahsyat itu. Kita bersahabat dengan Tuhan. Dia rombak yang formal. Maka gereja pun tidak terlalu formal-formal saja. Karena Yesus membuat itu. Yang penting kita melekat kepada Tuhan, tersambung dengan Tuhan, terkonek dengan Dia. Tidak ada formalitas. Di saat engkau susah, berseru kepada Tuhan, Tuhan aku sedang susah. Tuhan aku sedang susah mencari makanan Tuhan. Tuhan sedang tidak ada uang saya. Itu membuktikan engkau bersahabat dengan Tuhan Yesus. Sebab kalau masih engkau atur gayamu saudara-saudara, engkau harus di tempat yang sunyi berdoa. Lalu mengatur ritualmu saudara-saudara. Apakah itu salah? Tidak salah. Berdoa formal seperti kita habis ibadah itu benar. Menyembah Tuhan dengan formal benar. Tetapi Yesus berkata engkau sahabatku, saudara-saudara. Katakan apa yang ada di hatimu kepada Dia. Dia senang mendengar itu. Makanya Yesus katakan dalam waktu 3 hari, baik suci ini kurombak dan kubangun kembali. Itu salah satu pasal. Maka orang Yahudi menangkap Tuhan Yesus, nenek moyang kami membangun bait suci ini 46 tahun. Masa dia rombak dan dibangun 3 hari, mana mungkin? Pandangan orang pada waktu itu, bait suci itu adalah segalanya. Tetapi Yesus mengatakan bait suci itu bukan di bait suci itu. Bait suci itu adalah di hatimu. Saya adalah bait suci yang ditulis oleh Roh Kudus. Saya berikan kepada Tuhan, tulisi hati saya Tuhan dengan firman-Mu. Maka ketika saya membaca firman Tuhan, saya menghidupi firman Tuhan ini. Ketika saudara mengucapkan firman Tuhan, saudara akan menghidupi firman Tuhan. Kenapa? Roh Kudus yang menulis itu di hatimu, ditulis, diberikan kemenangan. Dirombak dalam 3 hari saudara-saudara. Hal-hal yang formalitas, dia rubah menjadi informal. Didekatkan dirinya, diberikan kehidupan itu. Dengan dia matinya dalam 3 hari, 3 malam itu saudara-saudara. Maka kehidupan itu diberikan kepada saudara-saudara. Diberikan kepada saya, Roh Kudus diberikan di hati saudara-saudara. Itu sebabnya kita mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Robah sikapmu kepada Tuhan. Yang selama ini engkau merasa jauh dengan Dia. Ternyata Dia mengatakan, engkau sahabatku. Begitulah cara Tuhan memberikan kemenangan itu kepada kita. Semangat itu kepada kita. Yesus hadir di hati manusia melalui Roh Kudus itu sendiri di hati kita. Yesus merombaknya itu dengan persahabatan, dengan kasih yang dibangun Tuhan. Itu sebabnya ketika dia cobai, apa yang terpenting dari kitab suci yang tebal ini, sebetulnya orang Yahudi mau mencobai dia, bagaimana jawabannya? Dia bilang kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Dalam hukum inilah terangkum segala kitab-kitab para nabi. Di dalam satu kata, kasih. Saudara-saudara, dia tidak hanya berkata kasih. Tetapi bukan hanya uangnya yang dikorbankan Tuhan Yesus, bukan hanya rumah dan pakaiannya. Tetapi jiwa, tubuh, raganya dikorbankan saudara-saudara. Sebagai bukti kasih kepada saudara. Itu sebabnya gereja berdiri di mana-mana. Tidak bisa ditahan siapapun. Sebab sudah dinubuatkan oleh para nabi. Pada hari-hari kemudian rumah Tuhan akan berdiri menjulang di gunung-gunung. Dan di mana-mana. Dan orang akan berduyun-duyun datang kepadanya. Sudah dinubuatkan itu saudara-saudara. Tak satu pun kuasa yang mengokohkan, membatalkan kuasa itu. Membatalkan nubuatan itu. Dikokohkan oleh Tuhan. Ada dari antara kita yang mengatakan memberikan masukan kepada saya. Gereja kita harus besar.
Saya bilang puji Tuhan. Ya. Di situ ada yayasan, di situ ada panti asuhan, panti jompo. Saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan seperti itu, saudara-saudara. Saya bilang pakai aku Tuhan untuk itu. Saudara juga akan dipakai untuk itu. Ya. Ketika saudara mengatakan pakai aku Tuhan, maka akan dibuka jalan kepada saudara, diberkati saudara, diberikan uang kepada saudara berkat, untuk menjadi saluran berkat, untuk visi dan misi yang mengatakan kepada saya, gereja kita harus besar. Aminkan saja itu saudara-saudara. Haleluya. Yesus sudah merombak segala sesuatu itu untuk memberikan kemenangan kepada saya dan kepada saudara. Oleh karena itu, miliki tekad yang abadi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Penderitaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, penganiayaankah, apakah tak satu pun. Tak satu pun. Tapi ketika engkau mengatakan ini dari imanmu kepada Tuhan, saya kan tidak terpisah dari engkau Tuhan Yesus. Mau kemiskinan ke, mau kelaparan ke, mau kekayaan ke, saya kan tidak terpisah dari engkau. Maka Tuhan mendengarkan statementmu itu. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah. Ketika engkau lemah, Tuhan membuka pintu-pintu yang terbuka kepadamu. Pintu-pintu yang tertutup dibuka. Sebab kalau tangan Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang menutup itu. Tangan yang dahsyat, yang kuat sekali. Dia membuka itu. Katakan statementmu kepada Tuhan seperti itu. Untuk mencari, memperoleh kemenangan itu. Bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepadamu. Engkau akan berjalan tidak letih, berlari tidak lesu, terbang bagaikan burung Raja Wali. Engkau akan sibuk dalam profesimu, sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam gereja. Dalam ibadah engkau akan ikuti itu. Dan Tuhan memberi kekuatan kepadamu yang berlimpah-limpah. Kekuatan itu bukan dari dirimu sendiri. Kekuatan itu dari Tuhan. Banyak hal saya alami seperti ini. Saya orang sangat sibuk, saudara-saudara. Sebelum juga saya pensiun sangat sibuk memegang pelayanan. Tetapi ketika lonceng ibadah berbunyi, ibadah, komsel mau ibadah apa, saya hadir di situ. Sekarang saya pensiun makin sibuk lagi. Ya. Sebagai gembala sidang, ditugasi juga sebagai Departemen KKR Gereja Pentakosta Indonesia dari Sinode. Saya udah rapat di Medan. Rapat perdana 14 departemen yang ada di Sinode. Kita yang rapat pertama di Medan. Bersamaan dengan tugas yang harus saya hadiri, Mubes Situmorang. Sebelum Mubes itu, saya bilang sama tim KKR, kita rapat di Medan. Ada yang dari Balige itu, ada yang dari Siantar, ada yang dari Medan. Saya satu-satunya dari Jakarta. Sudah rapat saudara-saudara, di tengah-tengah kesibukan itu, sudah ada momen-momen yang ada. Dan sebelum saya ditempatkan di tim KKR, ada dari jemaat kita mengusulkan kita harus ada buat KKR di sini. Dengan topik-topik yang spesial. Keluarga-keluarga muda yang diberkati Tuhan, tentu keluarga tua juga. Tentang keluarga, tentang anak muda. Dan kita datangkan pembicara-pembicara profesional dari luar. Pembicara itu sudah ada. Tinggal saudara mendoakan itu, kita buat KKR itu apakah di sini atau di luar.
Jangan tanya dari mana uang. Kalau engkau yang mendengarkan khotbah ini, saya sponsor di situ Tuhan, Tuhan akan buka jalan kepadamu. Dan saya bilang saya ikut sponsornya, walaupun pensiun. Haleluya. Karena tidak kebetulan saya departemen KKR. Sebelum saya departemen KKR, Bapak Guru Kevin bertanya 1-2 bulan yang lewat, bagaimana kita kalau nanti Natal kita, apakah masih di sini atau di tempat luar? Udah di luar, saya bilang di luar, jangan di sini. Kita harus optimis dalam hidup saudara-saudara. Di luar dengan mengundang KKR Natal nanti bukan di sini, di luar. Saudara-saudara, dengan tema yang spesifik. Dan akan berjalan seterusnya. Gereja ini akan membuat KKR-KKR saudara-saudara. Media kita sudah mulai terbenahi saudara-saudara. Itu amanat agung. Saya tidak pernah terpikir aku di departemen KKR. Kalau dari segi profesi saya berpikir-pikir kalau saya menjadi pengurus, ya mungkin departemen hukum. Karena kan banyak saya bantu orang mengurus tanah sertifikatnya tanpa dibayar. Saya pandu dari WA dan itu terjadi saudara-saudara. Saya pandu mereka dari WA, lalu dibuat urusannya, jalan, selesai. Kalau pandangan manusia saya di situ, tapi Tuhan berkatakan KKR. Kebaktian kebangunan rohani. Bagaimana kita tidak terpisah dari Tuhan itu? Dalam 2 Korintus 3 dikatakan, ya, slide yang ke-3 dari 4 slide khotbah saya, ya. Dikatakan, coba dibuka 2 Korintus 3. Bahwa kita ini adalah tulisan Kristus yang ditulis dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Kalau dulu hukum-hukum Tuhan itu ketika Tuhan berjumpa dengan Musa 40 hari 40 malam, maka dituliskanlah itu di loh batu. Ketika Musa marah karena dilihat bangsa itu sudah menyembah berhala, dihempaskan lalu itu lalu pecah saudara-saudara. Hukum Taurat itu pecah saudara-saudara. Yesus merombak itu dalam 3 hari, 3 malam dikatakan bahwa segala hukum-hukumku tidak akan kutuliskan lagi dalam loh batu, tetapi di loh hati manusia itu sendiri oleh Roh Kudus. Hatimu akan ditulis oleh Tuhan sebagai tulisan Kristus. Pertanyaannya, adakah engkau membuka hatimu untuk ditulis oleh Tuhan atau engkau menutup hatimu? Itu sebabnya orang-orang percaya, anak muda, bisa engkau melihat di sebelahmu rebah karena narkoba, di sebelah kirimu rebah karena narkoba. Engkau tidak akan rebah karena hatimu ditulisi Tuhan dengan kebaikan-kebaikannya. Dan engkau mengatakan, aku tidak ikut di situ. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda, engkau akan berjalan dalam profesimu dengan melihat segala dunia ini dengan hingar-bingarnya, dengan segala dosa yang berkembang. Tapi saudara-saudara, yang engkau berikan hatimu ditulisi oleh Tuhan, engkau tidak terjerembab di situ. Sama seperti Yusuf saudara-saudara. Dia tidak terbuai dalam dosa itu. Tetapi dia tahu tujuannya adalah untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Dan luar biasanya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara dipakai Tuhan, bukan terus uang dikasih. Ya, sama dengan Yusuf. Yusuf diberkati bukan uang yang dikasih. Tetapi persoalan yang diperhadapkan, tantangan yang diperhadapkan. Saudara-saudara masuk dengan kurungan, dengan penjara. Supaya bagaimana? Supaya mentalnya kuat menghadapi singa. Sama dengan khotbah Pak Guru Kevin, saya ingat terus khotbah ini ya. Tahun kemarin dia bilang gini, Daud diberkati Tuhan, tetapi bukan tahta yang dikasih. Harimau, singa, dan Goliat yang dikasih, saudara-saudara. Tantangan yang dikasih, saudara-saudara. Tapi tak satu kata pun daripada Daud yang mengeluh, Tuhan engkau memberkati aku, kok singa yang datang. Ketika dia berhadapkan dengan singa itu, dikatakan dalam nama Tuhan,
dihadapi singa itu, dirobek singa saudara-saudara. Kalau hitung-hitungan tidak mampu tenaga Daud untuk merobek singa itu. Daud pasti diterkam. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia memberi kemenangan itu. Singa itu pun dirobek. Hitung-hitungan Daud dengan Goliat, saudara-saudara, siapa Daud? Ada orang kecil, yang kecil di penggembalaan, saudara-saudara. Tapi dikatakan, engkau datang dengan pedangmu, aku datang dengan nama Tuhan. Engkau menghina Tuhanku, maka diambillah batu yang kecil itu. Sebab kalau batu yang besar diambil tidak mampu dia mengangkatnya. Diambillah batu kecil lalu diayunkannya. Dalam nama Tuhan, Goliat yang besar, yang luar biasa, roboh dengan segala pengikutnya, pulang membawa kekalahan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman ini, engkau sedang menghadapi masalah. Engkau pemuda udah capek, engkau mencari pekerjaan gak dapat-dapat. Saudara-saudara, ingatlah Daud. Ingatlah Yusuf. Bukan uang, bukan tahta, bukan beras yang dikasih. Persoalan yang dikasih. Tetapi Tuhan melatih dia, memberi kekuatan, saudara-saudara. Apa yang menjadi aplikasi firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini? Yang pertama, engkau akan memperoleh kekuatan yang luar biasa, yang sambung menyambung ketika engkau melihat hal-hal yang sederhana dan engkau bersyukur. Ketika engkau masih bisa minum air putih, maka engkau katakan terima kasih Tuhan. Apalagi engkau bisa minum kopi. Pernahkah engkau mengatakan terima kasih Tuhan, aku minum kopi hari ini. Walaupun harus kopi pahit, karena katanya harus kopi asli, tidak boleh dicampur dengan gula. Haleluya. Pernahkah engkau mengatakan ketika engkau minum teh atau kopi, terima kasih Tuhan. Saya sering berkata demikian, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, aku masih makan hari ini. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan walaupun hanya nasi putih. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau berkata demikian, itu pintu yang dibuka Tuhan di hatimu, engkau memperoleh kekuatan yang dahsyat dan kemenangan yang bersambung-sambung. Karena dimulai dari hal-hal yang sederhana, Tuhan membuka mata rohanimu untuk mengucapkan terima kasih. Ada banyak orang tidak bisa melihat hal-hal yang seperti ini, dan dia tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi pikirannya sampai mengawang-awang ke langit yang ketujuh, saudara-saudara. Sehingga streslah dia, saudara-saudara. Tuhan memberi kemenangan itu kepadamu dengan hal-hal yang sederhana. Ketika engkau bisa berjalan, engkau masih bisa naik angkot, engkau bisa naik motor, engkau bisa apalagi naik mobil, apapun itu saudara-saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Ketika orang-orang berkumpul di arisan, saudara-saudara, dia datang dengan naik angkot, dia senang, dia gembira. Ketika datang ke gereja, engkau naik angkot ataupun naik apapun, senang, bergembira. Naik motor, engkau senang, bergembira, terima kasih Tuhan, aku sampai di gereja. Naik apapun saudara-saudara, nikmati dan katakan terima kasih Tuhan. Dari satu kekuatan ini akan datang kekuatan yang baru. Dari satu hal sederhana ini akan Tuhan buka jalan dan kekuatan akan berlimpah-limpah. Tetapi ketika anak-anak Tuhan tidak pintar bersyukur dan tidak pandai bersyukur, selalu menuntut dan bertanya kepada Tuhan, kenapa terjadi begini Tuhan? Apa hakmu menanya Tuhan? Ya, kita itu bagaikan tanah liat di tanah pembentuk tanah liat itu. Tanah itu tidak bisa bertanya kepada pembuatnya, kenapa aku seperti menjadi begini? Nggak bisa. Tetapi pasrah kepada pembuat tanah liat itu, mau dibuat apa dia, dan terjadilah ukuran yang baik. Menjadi keramik yang baik, yang dipandang dan harganya luar biasa. Saudara-saudara. Dahsyat itu ketika Tuhan membuka mata rohanimu untuk mengucapkan terima kasih dalam hal-hal yang sederhana. Maka mengikut gerbong-gerbong berikutnya diberikan Tuhan kepadamu. Karena barang siapa setia dalam perkara kecil,
maka akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, jadi mulai hari ini engkau pulang dari gereja ini, saudara-saudara, katakan, terima kasih Tuhan, aku sudah beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan engkau nanti makan siang apapun makananmu, mau hanya nasi putih ke, mau ada protein, karena katanya harus ada 3 jenis yang dimakan. Setidaknya 2. Yang satu protein, yang terdiri dari daging, ikan, dan telur. Yang kedua karbohidrat, nasi, ubi atau singkong dan lain-lain. Kalaupun kali-kali kita hanya makan karbohidrat, saudara-saudara, tidak ada proteinnya karena kantong kosong, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatanmu akan dahsyat nanti. Karena Tuhan melihat dia setia. Dia mendengar. Dia datang. Yang kedua, supaya kekuatan berlimpah-limpah dan memperoleh kemenangan yang sejati dan tidak terpisahkan dari Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Tersambung, terkonek dengan Tuhan. Apapun kondisimu, mau berhasil engkau mau tidak. Apapun kondisimu, selalu connect dengan Tuhan. Di mana saja. Saya sering, karena kalau sendiri di jalan raya, ya, mendengarkan firman, mendengarkan pujian. Kalau tidak, saya berkata, saya semangat, saya kuat karena Engkau Tuhan. Statement itu. Connect, tersambung dengan Tuhan. Haleluya. Usahakan tersambung dengan Tuhan. Ada lagunya itu kan? Terhubung dengan Tuhan. Karena iblis akan mencoba memutuskan hubungan itu, saudara-saudara. Tapi ingatlah firman Tuhan hari ini. Tak satu pun yang memisahkan kita dari Tuhan. Apapun bentuknya. Baik maut maupun hidup. Ya. Maut itu kematian maksudnya. Makanya dalam Roma 14 ayat 9 dikatakan. Yesus mati dan bangkit. Supaya Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan bagi orang mati dan orang hidup. Boleh orang mati jasadnya di tanah. Tapi rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Maka sesungguhnya kita orang percaya tidak ada ketakutan kita sedikit pun. Setan menanamkan ketakutan dan kekhawatiran. Yesus mengatakan jangan takut dan khawatir. Suara mana yang kau dengar, yang kau ikuti, saudara-saudara. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Yesus, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Maka kekuatanmu akan berlimpah-limpah. Katakan, saya punya Tuhan. Saya sering berteriak di situ, saya tidak takut karena aku punya Engkau Tuhan. Titik. Kekuatan mengalir. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Ya. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah tidak akan memisahkan kita. Malaikat yang mana maksudnya? Malaikat yang sudah menjadi setan, Lucifer maksudnya. Tidak akan mampu memisahkan saya, saudara, dari Tuhan. Maupun pemerintah-pemerintah, pemerintah udara, di udara. Maupun pemerintah formal. Kalau ditawarkan engkau tinggalkan salib. Maka kuberikan ini, bilang aku tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Kedua selalu terhubung. Yang ketiga bersatu, pelihara persatuan, itu kemenangan. Keluarga bersatu, gereja bersatu, saudara-saudara. Yesus berdoa dalam Yohanes 17, supaya aku seperti aku sama dengan engkau dan engkau dalam aku dan aku dalam engkau. Supaya demikianlah umat-umatku bersatu, supaya dunia tahu bahwa engkau mengutus aku. Jadi dampak persatuan daripada keluarga dan gereja, dunia tahu bahwa Yesus diutus Allah Bapa di surga ke muka bumi ini. Itu kemenangan, bersatu. Haleluya. Tak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Engkau menuntut kesempurnaan berarti kita tinggalkan dunia. Hari ini kita masuk ke surga. Karena di surga kesempurnaan. Haleluya.
Artinya saling memaafkan satu dengan yang lain. Maka di situ ada sejahtera yang Tuhan kerjakan di hatimu. Yang keempat dan terakhir, Tuhan akan memelihara, memberkati hidupmu. Ya. Diberkati makananmu, diberkati minumanmu, diberkati keluargamu, diberkati cita-citamu, diberkati perjuanganmu, diberkati apa yang kau inginkan di hadapan Tuhan. Sampaikan dalam doamu terakhir nanti. Ya. Doakan kepada Tuhan. Ucapkan, ngomongkan dengan Tuhan secara lugas. Bukan bahasa-bahasa yang diatur-atur, tetapi bahasa apa yang ada dari hati kita. Tuhan akan memeliharamu, Tuhan akan memberkatimu. Supaya engkau menjadi berkat, saluran berkat kepada banyak orang yang membutuhkannya. Haleluya. Kemenangan itu di tangan Tuhan dan diberikan kepadamu, kepada kita semua. Sebagai penutup dari kepada khotbah ini, para musik maju ke depan, singer maju depan, kita akan berdoa. Ya. Penutup daripada khotbah tentang seri kedua, tentang kemenangan. Dan akan ada seri ketiga dan seri keempat, judulnya tetap kemenangan yang dari Tuhan yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Penutup daripada khotbah ini, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang kuada, oh Yesusku, ku cinta kepadamu. Kita bangkit semua berdiri dan kita berdoa. Kita bernyanyi, nyanyikan lagu ini dengan hati, dengan statementmu kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang.